So ya, setelah sekian lama gue nggak buat video tentang Q&A lagi. Sekarang gue mau coba buat video tentang Q&A selagi gue di Indonesia, udah nggak di Korea lagi. Jadi banyak yang masih kepo tentang kehidupan gue mungkin. Dan ya, sekarang gue mau coba buat video Q&A 2 gue. Oh ya, sebelumnya itu jangan lupa untuk klik subscribe di tombol bawah, dan juga jangan lupa follow Instagram gue di sini. Sebelumnya juga minta maaf kalau misalkan suara gue bindeng ya, karena gue memang belum sembuh total dari pilek dan batuk. Oke, jadi kita mulai aja sekarang. Yuk. So, pertanyaan pertama dari Ayu Ningtyas 02. Kakak gak mau ke Korea lagi? Kalau untuk sekarang sih belum mau ya. Tapi ya kedepannya gue pasti bakal ke Korea untuk travel kan, karena juga situ ada teman-teman. Jadi ya pastinya mau ketemu dong. Dan amin-amin bisa bangun satu bisnis usaha di situ. Amin. Next, pertanyaan kedua. Kak, kenapa Wes selalu Wes? Ini jawabannya kenapa Wes selalu Wes, karena because tidak pernah never, sebenarnya actually menginginkan won, namun but akan will jika if sering often. Sayangnya sadly hampir almost dan jarang seldom. Apakah what perlu need? Ataukah or harus must? Mungkinkah possibly bisa can? Berapakah how many sebelum before? Siapakah who setelah after? Tentu saja fortunately tidak akan won. Biarlah let me tanyakan aks. Sekian. Pertanyaan selanjutnya dari underscore stasi 7. Kemarin di Korea kan kerja terus, sekarang di Indo ngapain kok? Kemarin di Korea kerja terus kan, di Korea, di Indo ya jujur gue memutuskan untuk pulang ke Indo tuh gue lagi mau kejar mimpi gue dari tahun 2016 mungkin sebelum gue pertama kali ke Korea. Gue ada satu goal yang belum gue capai, dan sekarang gue setelah 2 tahun di Korea pulang ke Indonesia memberanikan diri untuk mencapai goal itu tuh, dan mau fokus ke YouTube dan online shop. Jangan lupa ya di follow online shop gua, dan jangan lupa di share dan belanja. Hahaha. Pertanyaan selanjutnya dari Vito Pakaya. Makanan Korea kesukaan kakak apa? Makanan Korea kesukaan gue udah pernah gue bahas di channel YouTube gua di sini. Jangan lupa ditonton ya. Next, Afrianto Saleh. Kakak kayak orang Korea, apakah kakak anak blasteran? Enggak, saya pure Indonesia. Mungkin terlihat sebagai orang Korea karena lu ke branding dengan Instagram gue, mungkin karena gue bekas stay di Korea untuk sekian waktu yang lama. Jadi ya mungkin gitu. Selanjutnya Diakhita underscore. Gimana kok bisa kerja di Korea bagian kitchen juga? Oke, jadi gini ceritanya. Ceritanya itu gue bisa kerja di Korea ya karena di tahun pertama gue, mungkin sekitar tahun 2016, gue masuk ke Korea itu tuh dengan visa D4. Visa D4 itu visa pelajar bahasa Korea, dimana ya lu belajar bahasa Korea sambil bisa melakukan part time gitu selama 6 bulan. Jadi gue kerja part time di restoran, cari koneksi sana sini selama tahun 2016 ke 2017. Nah, di sela-sela itu tuh gue dapat koneksi yang lumayan, sehingga satu temen gue itu dia punya company, dia mau sponsor visa gue untuk bisa kerja. Jadi setelah itu gue pulang 6 bulan ke Indonesia untuk apply visa lagi, yaitu visa kerja, dan dapat lagi di visa kerja. Jadinya gue langsung caw ke Korea tanpa perlu sekolah lagi dengan mendapatkan visa pekerjaan. Jadi intinya sih kalau kalian mau kerja di Korea itu ya cari-cari koneksi lah. Pasti ada kok. Temen gue juga banyak yang sorry to say kayak dia nggak bahasa Korea, tapi mereka kerja sampai sekarang gitu di Korea, dan mereka bisa hidup. Pertanyaan selanjutnya dari Fauzi Oji 19. Bang, di Indo kerja pure sebagai YouTuber sama buka website aja bang, nggak kerja kantoran? Enggak, gue jujur nggak suka kerja kantoran. Kemarin itu kerja kantoran di Korea itu ya mau nggak mau, karena kan emang butuh dapat tabungan lah gitu loh, yang untuk dibawa ke Indonesia. Dan iya, gue amin-amin YouTube gue bisa berkembang.
sampai 100k dan lebih, amin. Dan gue berharap juga online shop gue juga bisa berkembang, banyak peminatnya. Sekali lagi jangan lupa follow online shop gue dan jangan lupa dibeli ya. Pertanyaan selanjutnya dari Lilins ya bacanya ya, _ ada kepikiran buat bikin vlog keliling tempat-tempat terus review makanan gitu gak? Gue ini jujur gue suka banget orang yang travel gitu kan. Nah gue kepikiran tuh emang kedepannya mau bikin kayak keluar negeri atau keluar kota sambil vlog, terus review street foodnya dan review street foodnya sono gitu loh. Misalkan gue ke Korea, ntar gue bakal coba review street foodnya gimana, Jepang gimana, atau mungkin luar kota kayak Medan gitu-gitu. Mudah-mudahan sih kesampean deh kalau ntar modalnya udah cukup. Minta doanya. Pertanyaan selanjutnya dari Fauskian. Kok apa aja pengalaman yang bikin hati tersentuh selama di Korea? By the way, nggak kangen sama teman-temannya yang di Korea? Kangen sih kangen ya. Tapi ya mau gimana, temenan beda negara. Tapi untungnya sih sampai sekarang gue masih kontek-kontekan lah kakao. Atau melatih bahasa Korea gue juga biar nggak lupa. Tapi pasti gue nanti pas balik ke Korea untuk travel, gue pasti akan kontak dia satu persatu. Siapa yang bisa ketemu, siapa yang enggak ya mungkin di lain waktu. Pengalaman yang bikin hati tersentuh selama di Korea itu jujur gue ada satu pengalaman. Gue bantuin orang Korea, ya something lah gue bantu gitu, orang yang dikenal. Dan di hari yang sama itu tuh gue dikasih rezeki yang berlipat-lipat apa yang telah gue bantu tuh. Oke, lebih dari yang gue bantu deh, gue dikasih rezeki sama yang di atas. Jadi di situ bener gue kena banget, kayak wah gila, emang yang di atas tuh kayak emang nggak tidur gitu loh. Dan kalau lu emang pure mau ngebantu orang, apa yang lu beri pasti akan diberikan berlipat-lipat sama yang di atas gitu loh. Dan gue bener-bener thank you banget dari situ sama Tuhan. Pertanyaan selanjutnya dari maulyani.cp. Kok kenapa kebanyakan orang bilang Koko mirip Ong? Ini jujur gue nggak tahu kenapa orang banyak bilang gue mirip si Ong Song-woo ya. Dan lagi banyak banget yang bilang gue apa Sehun kearifan lokal lah apalah, gue juga nggak tahu. Tapi pas gue di Korea, teman-teman gue tuh bilang ya kurang lebih sama, mirip Ong, mirip Sehun. Dan rambut gue kalau diapain katanya mirip si ini, si itu. Ternyata mirip sini juga, sini itu juga. Gue nggak tahu saking banyaknya, gue sampai nggak tahu. Tapi kebanyakan sih emang di antara dua orang ini, Ong atau nggak Sehun. Gue nggak tahu miripnya dari mana, itu kan omongan dari orang ya. Maksudnya mungkin lu bisa nanya ke orangnya kenapa bisa mirip. Dan ya syukuri aja lah bisa dibilang mirip artis-artis besar kayak gitu, seneng kok. Pertanyaan selanjutnya dari Naufal Hinwan ya, nggak tahu baca gimana nih underscore. Kenapa pilihannya ke Korea, nggak ke negara lain? Jadi gini ya, awalnya tuh sebelum gue merantau, gue jujur gue mau ke Jepang. Kenapa? Karena emang gue lebih suka Jepang dibanding Korea dari segi budaya, makanan, dan lain-lain. Tapi sebelum gue memberanikan diri gue untuk ke Jepang, kan rencananya tuh mau stay lama dan kerja gitu kan. Jadi gue pasti baca-baca dulu di internet kayak blog orang lah, YouTube orang, bagaimana gajinya gitu loh, gajinya berapa, living costnya berapa, dan gue calculate, oh ternyata segini nih apa savingnya, nggak se-worth it itulah gitu loh. Susah untuk hidup di negara orang gitu menurut gue. Dan jadi kan waktu itu juga tahun-tahun itu kan K-pop lagi marak ya di Indo. Dan gue coba memberanikan diri, coba cek sebelahnya Jepang gitu loh, Korea. Oh ternyata di Korea tuh kayak lebih oke savingnya, lebih gimana, lebih gini lah. Pokoknya lebih ada, ibaratnya tuh kayak di Korea itu bisa lebih hidup lah gitu loh sebagai perantau. Tapi semua kan balik lagi ke kita. Tapi jujur gue gak menyesal gue pilih ke Korea karena gue dapat koneksi, dapat teman, dapat pengalaman yang sangat berharga di situ. Belajar banyak, terutama manner itu mantap dari Korea. Next question dari Dewi Faza. Kepribadian orang-orang di Korea itu gimana sih? Sama gak sih kayak di drama gitu gak sih? Kalau kepribadian jujur pasti ya variatif lah orang-orang, sama kayak di Indonesia gitu kan. Tapi kalau lu bandingin dengan ini drama, itu kayak pernah gue bahas dari video gue tuh lagi yang Opas
tidak seindah di drama gitu loh. Dan mohon di nonton videonya, mudah-mudahan terjawab. Kalau masih belum terjawab, nanti Q&A selanjutnya coba lu kasih gue pertanyaannya sama lu tagih, bang belum terjawab kayak gitu. Nanti gue coba berusaha akan menjawab di Q&A selanjutnya. Next question dari Fauzi 7042_pro. Kak, kan kuota di Korea mahal, kakak belinya gimana? Ini jujur lu bisa nanya begini, kayaknya lu tinggal di Korea ya. Dan cara gue begini, emang kuota di Korea itu mahal, kayak sebulan itu mungkin lu bisa 30.000 sampai 50.000 won KRW ya. Itu dulu cuma dapat telepon gratis ya, karena emang orang Korea itu suka teleponan. Di mana-mana di sapu di jalan tuh mereka suka pakai headset, teleponan. Dengan kisaran 30 sampai 50.000 won itu, kalau nggak salah teman gue bilang dia dapat telepon gratis, kuota internet cuman 2 atau 3 GB kalau nggak salah. Itu untuk sebulan. Bayangin 2 GB untuk sebulan atau 3 GB itu sebulan tuh kan, wah gila tuh kecil banget gitu loh. Kalau cara gue selama gue stay di Korea itu, gue langganan kuota telepon. Jadi gue ibarat kayak cuma beli pulsanya doang, seharga 5.000 Korea won untuk 1 bulan. Itu bisa teleponan dan bisa ditelepon. Kalau lu nggak langganan yang ini, lu nggak bisa ditelepon orang dan lu nggak bisa teleponan. Kedua, itu kan nggak ada internetnya. Jadi internetnya itu gue pakai WiFi X. Tahu kan WiFi X? Bentar gue ambil. Ini dia. Nggak tahu masih sinyal apa enggak. Tapi yang pasti sih nggak ada sinyal di sini. Ini itu dia kisaran banyak sih paketnya ya. Gue ambilnya ini yang 10 GB per bulan, hanya 16.500 Korea won. Tapi 10 GB loh, kencang gitu loh. Jadi dibandingin sama yang 30 ribuan sampai 50 ribuan, sampainya cuma dapat 2 atau 3 GB dengan telepon unlimited. Gue dengan bayar pulsa 5.000 untuk 1 bulan bisa teleponan. Dan gue juga jarang teleponan, jadi gue gak peduli gitu, cuma 5.000 pulsa gue. Dan ini 16.500, jadi kisaran tuh gue cuma keluarin sekitar 21.500 atau 22.000 per bulan dengan kuota lebih. Tapi ya jeleknya ini lo harus bawa kemana-mana gitu loh. Cuman no problem buat gue, worth it kok Chengli. Ini pertanyaan terakhir dan next question dari Kairun Nisada mungkin ya. Apa alasan kakak masukin foto di Instagram dengan caption GJ? Jadi gini, gue tuh cuman pengen, gue tuh kalau emang kalian bener-bener ibarat gimana ya, gue tuh hanya ingin kayak dicintai orang tuh sebagaimana dirinya gue gitu loh, tanpa image yang gue pasang, kayak pure gue gitu loh, tanpa kebohongan. Karena ya dalam diri gue tuh ya, dari teman-teman terdekat gue, dari teman Korea pun juga mereka ngomong gue tuh kayak orangnya aneh, gaje. Ya jadi gitu, gue cuma mau nunjukin aja jadi gue tuh begitu gitu loh. Mudah-mudahan kalian kalau emang bener-bener bisa mensupport gue, bisa mencintai gue, ya apa dirinya gue gitu, bukan orang lain. Jadi ya itu sih yang gue mau tunjukin. Oke, jadi sekian, itu mungkin Q&A pertama gue di Indonesia. Mungkin kalau kalian tertarik ada pertanyaan lebih lanjut, bisa DM di Instagram gue, jangan lupa di follow. Disitu gue kadang-kadang tuh suka upload story gue Q&A, apa yang mau nanya ya, walaupun emang jawabannya nggak serius-serius sih, cuman ya buat video gue pasti jawabnya serius kok. Jadi ya itu aja dulu, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thank you banget kalau nonton video ini. Ya, mudah-mudahan kalian semua selalu support gue ya. Bye bye.